Pace bene, kebiasaan menyerang pribadi Paus Fransiskus. Apakah ini judul yang tepat atau tidak? Bisa diperdebatkan ya. Tapi maksud dari video ini adalah mau mengangkat ke permukaan munculnya satu kecenderungan, tendensi, untuk dengan gampang menjadikan Paus Fransiskus sebagai objek pembicaraan dan mengobjekkan dia dengan cara bertutur yang kita punya ini. Ya. Mendowngrade posisinya sebagai paus, sebagai manusia, sebagai orang tua. Saya pikir sangat gampang untuk menjadikan Paus Fransiskus ini sebagai objek pembicaraan dengan media sosial sekarang. Yang kedua, yang terutama adalah dengan hadirnya dia dengan wajah dan perkataan. Apa maksud saya dengan wajah dan perkataan? Sebagai paus, dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Menampilkan identitasnya berarti dia mengambil resiko untuk bisa dikritik, untuk bisa dicobai gitu ya, untuk bisa dianalisis oleh orang. Dan ini kalau kita dalami secara mendalam bahkan dari point of view teologi, hadir dengan wajah membawa seseorang itu pada resiko untuk dijadikan sebagai objek. Yang paling nyata itu dalam konteks iman ya, Kristus, Yesus sendiri. Mengapa sangat rentan orang Kristen itu untuk dipertanyakan imannya? Mengapa? Karena Allahnya itu memiliki wajah, Kristus. Wajah dalam arti sesungguhnya ya, bukan wajah dalam arti ada kebaikan yang kita alami, ada kasih bagi umat yang mencintainya, bukan pada level itu saja. Tetapi karena ada wajah dalam arti sesungguhnya, wajah manusia. Itulah Yesus. Nah, kita yang dicipta seturut gambar dan rupa Allah juga memiliki wajah yang setiap hari kita bawa. Tetapi berbicara tentang mewakili gereja, Paus memiliki satu posisi khusus ketika dia berbicara tentang ajaran iman. Nah, ada kerentanan dengan munculnya media sosial ini bahwa kita mendowngrade posisi seorang paus itu karena perbuatan kita sendiri. Saya senang dengan pertanyaan orang yang seringkali muncul ke video yang berkata, jadi apa maksudmu dengan video ini? Begitu ya. Maksudku adalah supaya kita sama-sama menjaga marwah dari gereja itu, wajah gereja itu, yang salah satunya tercermin dari kehadiran Bapak Paus. Nah, masalahnya siapa kita? Ini sebuah pertanyaan juga. Kita yang saya maksud di sini adalah umat gereja Katolik. Kita bertanggung jawab juga untuk menjaga kesucian dari gereja itu di tengah cobaan atas kesucian dari berbagai hal sekarang ini. Lagi-lagi karena hubungan dengan media sosial ini. Gitu ya. Nah, mengapa saya kalau begitu menjaga marwah, menjaga sesuatu yang baik, yang suci dari diri Paus Fransiskus ini? Yang pertama, dia orang tua. Ini satu alasan yang bagi kita orang Asia cukup kuat ya. Kalau di Eropa sini orang tua, orang muda tak peduli. Kalau kamu menurutku salah, you salah. You, kamu salah. Tapi kalau dalam konteks kita, dari adab ketimuran, seseorang yang tua itu pantas untuk dihormati. Bahkan bila dirasa ada keputusan yang keliru, cara menyampaikan kita bisa kita sesuaikan. Gitu ya. Apakah ini sesuatu yang salah atau buruk? Ada yang baik di sana gitu ya. Karena umumnya cara menyampaikan itu banyak memengaruhi apakah yang kita sampaikan itu akan didengar orang atau tidak. Apakah pendapat kita ini akan mendapat tempat di hati orang atau tidak, itu tergantung juga dari cara kita menyampaikan sesuatu. Bahkan bila kita tidak setuju, Kemudian kita masuk dalam diskusi publik di mana pesertanya tidak ada filter untuk itu, tidak ada filtrasi untuk peserta dari diskusi publik ini. Mereka yang kompeten dan tidak kompeten atas dasar pengetahuan, atas dasar attitude, atas dasar latar belakang,
tidak ada di filter gitu ya dengan media sosial ini. Maka kalau kita mau menyampaikan pandangan kita tentang paus di hadapan publik, kamu sebagai Katolik, toh kamu harus menyesuaikan bahasamu agar tidak menjadi provokatif, gitu ya. Agar tidak menjadi provokatif. Karena toh diskusi ini secara personal mungkin tidak kena padamu, tetapi kepada beberapa orang bisa kena. Kepada para imam sendiri bisa kena di gereja Katolik. Gitu ya. Nah, publiknya ini adalah publik yang random. Karena ada saja yang publik itu, tetapi siapa yang bisa mengaksesnya dengan sendirinya secara alami terseleksi juga. Dia tetap publik, iya, terbuka terhadap umum, tetapi siapa yang umum di sini? Gitu ya. Misalnya ada lomba binaraga untuk umum. Toh secara natural dibedakan laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Karena komposisi otot, massa otot yang berbeda dan seterusnya. Demikian juga diskusi tentang agama ini publik, tetapi meskipun dikatakan publik, toh pada umumnya ada kriteria-kriteria natural yang kita miliki. Tetapi dengan media sosial ini, kriteria-kriteria itu dilompati, dilampaui, sehingga semakin susah untuk berbicara tentang iman di ruang publik yang random semacam ini. Nah, lalu apa motivasi di belakang kritik-kritik ini? Mau apa kita menyentuh bahkan terlalu personal dari situasi kita saat ini, gitu ya? Apa motif di belakangnya? Nah, ini harus dicermati sebelum kita menuliskan atau mengatakan sesuatu. Seberapa menentukan yang saya katakan ini? Atau hanya sekedar mengisi waktu kosong saya? Nah, tidakkah itu cukup pantas dihindari kalau usaha kita mengisi waktu kosong membawa efek buruk gitu ya? Hanya sekedar mengisi waktu kosong dan saya mau mengetik-ngetik komentar. Tetapi komentar yang saya buat itu efeknya tidak selalu baik. Tidak baik begitulah. Nah, betapa tak berbuahnya waktu kosong kita. Begitu ya. Nah, apa dampaknya kepada umat? Lagi-lagi, inilah publisitas yang random yang saya katakan itu. Ternyata tidak semua umat itu siap begitu ya untuk isi-isi komentar yang kita buat. Kritik-kritik kita yang kebenaran harus diungkap katanya. Benar, kebenaran harus diungkap, tetapi itu bentuk kebijaksanaan. Contoh, keluargamu sedang terlilit hutang. Kamu punya anak kelas 3 SD. Apakah kebenaran bahwa keluargamu terlilit hutang? Iya. Tapi apakah berarti anakmu harus tahu bahwa orang tuanya terlilit hutang di usia katakanlah 5-6 tahun katakan. Atau katakan kamu terlilit hutang, istrimu tidak tahu, istrimu punya serangan jantung. Dia sedang sakit. Apakah harus tahu sekarang? Dibutuhkan kebijaksanaan untuk membuat discern tentang artinya mengungkap kebenaran ini, begitu ya. Nah, lawan kata mengungkap kebenaran apa? Apakah berbohong? Tidak. Tidak mengungkap kebenaran bukan berarti berbohong, bisa berrahasia. Nah, ini satu ruang yang menghindarkan kita dari kebohongan dan menghindarkan kita dari efek-efek buruk menyampaikan kebenaran di waktu yang tidak tepat. Mudah-mudahan terang maksudnya. Karena dibutuhkan kebijaksanaan untuk mengungkap kebenaran. Nah, ini hanya satu pemikiran yang saya pikirkan tentang bagaimana bersikap merawat gereja, marwah gereja itu. Aktif terlibat tanpa membawa efek yang jauh lebih buruk bila kita tidak terlibat dibanding bila kita tidak terlibat.